Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfia Salma Khoturnada dengan NIM 231040021. Dalam video kali ini, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas UAS Statistika. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang independent t-test. Tahap pertama yakni kita menganalisis data. Nah, maksudnya itu yaitu data dari yang sudah kita kumpulkan dari kuesioner yang sudah kita buat, yang kita membuat beberapa variabel, dan kita menghitung data tersebut menjadi satu. Setelah itu kita menganalisis data. Tahap pertama yaitu kita mencari Y1 dan Y2 terlebih dahulu. Nah, di sini dalam data yang saya pakai, Y1-nya yaitu menggunakan jenis kelamin dan Y2 menggunakan harga sewa. Nah, setelah kita menentukan Y1 dan Y2, kita menentukan hipotesis. Nah, hipotesis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu H1 dan H0. H1 berisi H1-nya yaitu ada perbedaan antara jenis kelamin dan harga sewa, dan H0-nya yaitu tidak ada perbedaan antara jenis kelamin dan harga sewa. Nah, kalau dependent itu kan mencari hubungannya. Di sini independent itu mencari ada atau tidak adanya perbedaan dari data yang kita buat. Nah, setelah kita menentukan Y1, Y2 dan juga hipotesis, kita membuat layout data. Layout data ini kita membuat tabel yang berisikan dengan subjek Y1 dan Y2. Nah, Y1 dan Y2 ini maksudnya itu kita mencari perbandingan antara Y1-nya laki-laki, Y2-nya perempuan. Jadi kita mencari perbedaan antara harga sewa kos laki-laki dan harga sewa kos perempuan. Seperti itu. Nah, contohnya subjeknya tadi kan ada karena ini Y1 dan Y2, jadi kita subjeknya ada 15. Soalnya kan 30. Nah, itu tadi dalam data yang saya buat itu 30 itu 15 laki-laki, 15 perempuan. Jadi tabelnya hanya membuat 15 saja. Setelah kita menghitung, kita jumlahkan semuanya dengan menggunakan rumus Y bar 1 sama dengan sigma Y1 per N1. Sigma Y1 maksudnya itu jumlah dari Y1. Y1 itu berarti kan laki-laki. Jadi misalnya 189 per 15. N1 itu tadi subjeknya tadi. Sama dengan 12,6. Begitu juga kita mencari Y bar 2. Y bar 2 rumusnya sama. Sigma Y2 per N2 misalnya sama dengan sigma Y2 nya 179 per 15 sama dengan 11,93. Nah, setelah itu kita mencari analisis data independent t-test. Yang pertama, kita mencari S1 kuadrat. S1 kuadrat menggunakan rumus N1 sigma Y1 kuadrat dikurangi sigma Y1 tutup kurung sigma Y1 tutup kurung kuadrat per N1 kuadrat. Jadi kita kalikan dulu, misalnya N1-nya tadi kan 15, sigma Y1 kuadrat. Berarti kan jumlahnya Y1 kuadrat tadi. Nah, dikurangi dengan sigma Y1 baru dikuadratkan. Jadi jumlah Y1 baru dikuadratkan. Nah, itu beda ya. Selanjutnya kita mencari S2. S2 kuadrat sama rumusnya yaitu N2 dikali sigma Y2 kuadrat min sigma Y2 baru dikuadratkan per N2. Nah, setelah kita mencari S1 dan S2, lanjut kita mencari SP. SP ini rumusnya akar N1 kurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 min 2.
Nah, N1 berarti jumlah subjeknya tadi. Nah, S1 nya tadi kan kita sudah cari, jadi angkanya itu yang dimasukkan. Terus ditambah N2, berarti jumlah subjek perempuan sama, itu 15 dikali S2. S2-nya tadi kan kita juga udah cari ya. Nah, per N1 ditambah N2 min 2. Setelah kita cari dengan rumus tersebut, lalu kita masuk ke tahap yaitu mencari SY bar 1 dikurangi Y bar 2. Ini menggunakan rumus SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Tadi kan SP-nya kan udah ketemu. Nah, jadi kita masukkan tadi SP-nya, lalu akar 1 per 15 ditambah 1 per 15. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Setelah selesai, kita lanjut mencari t-testnya dengan rumus Y bar 1 min Y bar 2 per SY bar 1 min Y bar 2. Tadi kan SY bar 1 min Y bar 2 udah dicari. Nah, itu angka yang dimasukkan. Jadi kita tinggal masukkan angka-angka ke dalam rumus ini. Tadi kan juga udah dicari satu-satu rumusnya. Selanjutnya masuk ke kita buktikan atau kita uji hipotesis dengan H1 sama dengan Y bar 1 min Y bar 2 lebih besar daripada 0. Lalu selanjutnya H1 berartinya kan H1 sama dengan 12,6. Itu angka dari mana? Tadi kan kita udah hitung-hitung, jadi kita masukkan saja. Terus min 11,93 sama dengan 0,67. Nah, 0,67 ini kan lebih besar daripada 0. Jadi kesimpulannya harga sewa kos laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan harga sewa kos perempuan gitu. Setelah kita uji hipotesis, lalu kita masuk ke tahap uji signifikansi. Di sini rumusnya DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi N2. N1-nya tadi kan 15, N2-nya 15 juga, lalu dikurangi 2 jadi 28. Di sini kita mencari T hitung. T hitungnya 0,050. 0,050 kalau T tabelnya berarti 1,701. Kesimpulannya menolak H1 atau menerima H0. T sama dengan 0,0173. Itu tadi kan T hitung yang sudah kita cari tadi, berarti kan lebih kecil daripada T tabel 1,701. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang terakhir yaitu kita mencari efek size sumbangan efektif dengan rumus D sama dengan Y bar 1 min Y bar 2 per SP. Nah, tadi kan Y bar 1-nya sama Y bar 2 udah ketemu. Jadi kita tinggal masukkan saja per SP. SP-nya tadi kan juga udah dicari ya. Jadi di sini misalnya totalnya 0,0062. Nah, ini kita jadikan persen, jadinya 0,62%. Lalu kita membuat kesimpulan yaitu efek size sumbangan efektifnya adalah sedang sebesar 0,62%. Seperti itu. Sekian dari penjelasan singkat saya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.